ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Bogor, Ibu Siti Marini. Yang kami hormati para ustazah, pengajar tahsin dewasa dan tahsin anak, Yayasan Sahabat Quran Bogor. Yang kami sayangi dan kami cintai para peserta tahsin, Yayasan Sahabat Quran Bogor. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang bagi peserta tahsin lanjutan maupun peserta baru. Selamat datang di YSQ, Yayasan Sahabat Quran Bogor. Inilah gedung kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada agenda rutin di awal KBM ya, kegiatan belajar mengajar, yaitu kuliah perdana periode belajar Juli-Desember 2022 dengan tema bersama umat menjadi sahabat Quran. Salat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umat beliau yang mengamalkan sunnah beliau dengan berusaha menjaga kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, tasmi' al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua yayasan. Kemudian dilanjutkan dengan acara utama kita, yaitu menyimak tausiah sebagai pembekalan bagi peserta tahsin maupun juga pengajar. Yang akan disampaikan oleh ustazah kita, Ustazah Azka Afifah hafizallah ta'ala. Selamat datang ustazah. Ya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya ada informasi berupa sosialisasi KBM baru, gitu ya. Kemudian ada sesi perkenalan dengan para pengajar, dan terakhir adalah doa dan penutup. Saya harap para peserta sekalian dapat mengikuti semua susunan acara dengan tertib sampai dengan acara ditutup ya, insya Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon agar semua peserta mengganti mode HP-nya dengan silent atau getar ya, supaya kita lebih hikmat. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita luruskan niat demi mengharap ridha Allah Ta'ala dan berharap semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyimak tasmi' al-Quran surah Al-Muzammil juz 29 halaman 574 yang akan ditasmi'kan oleh Ustazah Husnul Khotimah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
أجرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair kepada Ustazah Husnul Khatimah. Mudah-mudahan yang telah dibacakan dapat mentazkiyah, ya, mensucikan hati-hati kita yang mendengarkan, dan Allah ganjar dengan pahala dari setiap huruf yang dibaca, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sahabat Quran Bogor, yaitu Ustazah Siti Marini. Kepada Ustazah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang saya hormati Ustadzatuna yang sudah hadir di hadal majlis, Ustadzah Azka Afifah, ahlan wa sahlan. Yang saya cintai akhwati fillah, para asatidzah yang kita sama-sama bergandengan tangan berjuang di Sahibul Quran ini. Semoga kita bergandengan tangan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi, saya hormati akhwati fillah, ummahat fillah. Enggak ummahat semua, ada akhwat juga ya. Ada yang belum nikah soalnya ya. Masih ada siswa, mahasiswi ya. Ya masih ada lajang-lajang insyaallah. Calon-calon nih kalau ummahat nanti cari menantu yang di sini aja Bu ya. Insyaallah udah kelihatan ya, rajin ngaji gitu ya. Yang saya hormati semuanya akhwati fillah yang hadir di hadal majlis. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadal majlis. في هذا الصباح في هذا المكان في صاحب القرآن في المؤسسة في صاحب القرآن. Semoga Allah berkahi yang hadir di sini. Allah nilai semua langkahnya, semua upayanya dengan Allah ganti dengan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya ingin ucapkan adalah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya biiznillah taala. Setelah sekian tahun kita online kuliah perdana, pertama perdana kita offline hari ini. Berapa tahun ya kita offline? Masya Allah. Kita offline kuliah perdana hari ini. Pertama syukurnya. Yang kedua offline-nya di lantai 2 di aula. Ini perdana nih ya. Kita pakai untuk perdana, dipakai untuk kuliah perdana. Ya. Kegiatan lain sudah dipakai, tapi untuk kuliah perdana baru hari ini. Itu syukur yang kedua. Syukur ketiga yang tidak kalah kita patut syukuri adalah antunna sekalian bisa hadir di sini menjadi bagian dari majlis Al-Quran. Semoga Allah catat usaha kita semua ini menjadi bagian dari usaha untuk menjadi ahlullah, keluarga Allah, ahlul Quran, wa khassatuhu fid dunya. Yang keluarga Al-Quran yang menjadi keluarga Allah di dunia. Satu-satunya keluarga Allah adalah Ahlul Quran. Semoga Allah catat dan Allah mudahkan
langkah-langkahnya, segala urusannya. Kalau ditanya, saya tanya nih ibu-ibu punya kesulitan nggak untuk hadir di sini? Akhwati fillah, pasti punya. Ada yang mungkin suaminya, ada yang mungkin putra-putrinya, ada yang mungkin kesibukan yang lain. Tetapi ala kulli hal, Allah masih memberikan nikmat kita untuk bisa bergabung di sini. Kenapa saya katakan nikmat? Karena dari sekian banyak akhwat yang muslimah yang ada di Kabupaten Bogor, di Cibinong dan sekitarnya, antuna termasuk Allah pilih untuk bisa hadir, untuk bisa belajar di halaqah Al-Quran. Tidak semua orang dapat nikmat itu, ya, dengan berbagai alasan, ya. Ada yang tidak bisa belajar karena jarak mungkin, ada yang belum bisa belajar karena saya repot dengan anak, ya. Kan ibu-ibu biasa begitu, ya. Saya punya bayi, Bu. Ada yang enggak, saya nggak punya bayi sih, tapi udah anaknya apa namanya Bu, udah nggak diam gitu ya, dikejar-kejar gitu. Ada yang nanti saya belum bisa belajar karena jadi ojekers, antar jemput anak dan sebagainya. Jadi ada yang karena hamil, mabok, ada yang lahiran. Kan ibu begitu ya, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, ya, mengandung lagi gitu. Jadi intinya ujian tidak akan pernah selesai, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ya. Kemudian ayat yang lain, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Amwal, harta, anak, pasangan, ujian semuanya. Apakah dengan itu kita masih tetap bisa taat kepada Allah? Di antaranya masih bisa belajar Al-Quran. Alhamdulillah, ibu-ibu, akhwati fillah semua bisa hadir di sini, bisa menjadi bagian dari orang-orang yang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Setidaknya kalau belum mengajar, belajar. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih bisa belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kami semua yang hadir di sini, para pengajar, bukan berarti sudah pintar ya Bu ya. Cuma selangkah lebih awal aja belajar dibanding akhwati fillah semuanya. Sehingga kalau kami masih ada salah-salah sangat wajar, dan masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selamat datang yang baru bergabung dan yang sudah lama ya, santri baru dan santri bari. Ya. Santri bari apa bari teh? Oh iya basi. Enggak basi sih sebenarnya. Santri lama gitu ya. Santri baru dan santri bari insyaallah yang baru semangat, dan yang bari atau yang bari yang apa? Yang lebih dahulu terlebih dahulu bergabung insyaallah masih tetap semangat untuk meneruskan dan istiqamah belajar di tingkat manapun. Di tingkat manapun. Ya, insya Allah memang mulai tahun ini, mulai semester ini kita ada sedikit perubahan, bukan sedikit, agak lumayan besar kayaknya perubahannya di sistem belajar. Insya Allah nanti akan diumumkan oleh Bu Desi ya, insya Allah. Tapi ala kulli hal, kenapa sih berubah-berubah? Ini sudah kita pikirkan matang-matang berdasarkan pengalaman dan berdasarkan tantangan, kondisi dan sebagainya yang kita lihat. Insya Allah kita coba putuskan ini, mudah-mudahan menjadi yang terbaik ya untuk saat ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk antuna sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, insya Allah saya langsung sampaikan saja beberapa pengumuman ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan, saya dan teman-teman semuanya atas nama pengurus dan pengajar YSK Bogor ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza atas segala dukungan support pembangunan lantai 2 YSK. Ya. Insyaallah alhamdulillah atas nikmat Allah, atas biidznillah ta'ala, atas izin Allah, atas pertolongannya lantai 2 ini selesai. Ya. Menghabiskan dana kurang lebih 660 juta, dan alhamdulillah dananya cukup bahkan lebih, tapi lebihnya insyaallah akan kami gunakan untuk proyek kebaikan selanjutnya. Proyek berikut itu ada insyaallah adalah pembebasan lahan untuk parkir, karena kita belum punya lahan parkir, itu masih lahan pribadi ya. Dan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan semua para muhsinin muhsinat yang
telah ikut bergabung untuk menyelesaikan pembangunan lantai 2 ini. Masya Allah. Dan luar biasa, salah satu informasi yang saya sampaikan, program Si Kece itu menjadi salah satu masukan yang paling besar, menyumbang paling besar untuk penyelesaian pembangunan dana aula. Masya Allah, Allah Akbar. Kebayang Bu? Dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah yang masuk ke Kenceleng tiap hari bisa menjadi bangunan seperti ini. Kalau sendirian tidak akan bisa. Akan tetapi kita semua bergandengan tangan, bareng-bareng, dan Masya Allah luar biasa. YSK itu tidak punya donatur besar, pengusaha manapun, backupan politisi manapun. Semuanya Masya Allah biidznillah ta'ala, karena niat kita insya Allah ini buat Allah ya. Karena ini tanah-tanah wakaf dan ini milik Allah. Maka silakan yang mau bergabung dengan kemampuan terbaik di YSK, silakan. Kami terima dengan tangan terbuka, kaki tertutup. Ya, insya Allah. Jadi luar biasa. Nah, bagaimana program Si Kece-nya kan udah selesai nih pembangunannya. Apakah kita stop aja? Ya, kami sarankan jangan stop. Silakan itu menjadi program infak harian. Tidak harus besar 100 rupiah yang tadinya dibuangnya, diawur-awur ya Bu ya. Kalau dikasih anak-anak juga nggak mau dikasih, nggak mau anaknya. Ke abang-abang juga, maaf Bu udah nggak laku uang cepean, gitu ya. Saya pernah begitu soalnya. Dimarahin, padahal aslinya sebenarnya masih berlaku, tapi udah nggak mau kan ya. Tukang warung nggak mau, silahkan masukkan infak Si Kece. Insya Allah kami mohon dukungan untuk program selanjutnya. Salah satunya adalah pembebasan lahan ya. Mudah-mudahan dengan adanya aula ini bisa memberikan manfaat lebih banyak ya. Insya Allah diantaranya untuk kuliah perdana atau momen-momen kajian ulumul Quran kita tidak perlu lagi nyewa tenda ya dan sebagainya. Kemudian juga untuk kelas insya Allah kita bisa menggunakan 7 kelas sekaligus secara serentak dalam waktu bersamaan. Jadi makin banyak yang bisa belajar. Ya, contoh di hari Rabu itu kalau sore ini penuh ruangan anak-anak. Sisi 4 di bawah 3. Iya di bawah 3 ya. Alhamdulillah. Dulu kita masih kebingungan. Ya. Baik itu ya insya Allah untuk pembangunan. Untuk detailnya. Ya, yang kedua ya kita langsung aja. Yang kedua saya ingin sampaikan tentang launching logo terbaru YSK. Ini logo dulu YSK yang dulu. Jadi dulu tuh YSK itu berdiri di tahun 2009. Namanya dulu LPQ Adzikr. Kemudian di tahun 2011 berubah menjadi Yayasan Sahabat Quran Bogor dengan logo seperti ini. Ya. Nah, kemudian sekarang kita berubah logonya menjadi seperti ini. Gimana Bu? Lebih bagus apa biasa aja? Lebih bagus. Alhamdulillah insya Allah. Ya. Pertimbangan kita kenapa kemudian kita berubah logo gitu ya. Banyak hal ya diantaranya dengan logo yang baru kita berharap semangat yang baru. Insya Allah. Semangat baru, semangat berdakwah, semangat belajar lebih semangat lagi, lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua logo yang baru itu coba Bu Baya maaf lihat itunya gambarnya. Nah itu kalau bisa dilihat mirip tetesan air ya Bu ya. Benar tetesan air. Nah kita berharap YSK itu bisa seperti air yang bermanfaat untuk siapa saja. Ya dari kalangan mana saja. Jadi silakan yang mau belajar di sini atau yang mau menyumbangkan segala potensinya. Saya mah nggak bisa belajar, saya mah mau jadi tukang ketik aja boleh. Atau mau saya mah boleh nggak saya beberes tiap hari boleh. Apa saja silakan. Potensi terbaiknya kalau mau bergabung silakan. Ya, insya Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi filosofi air yang bisa bermanfaat untuk siapa saja, di mana saja, mengalir kemana saja. Kami berharap YSK bisa bermanfaat lebih luas lagi untuk semua kalangan, untuk semua usia. Ya. Saat ini kita masih banyak sebagian besar, bukan sebagian besar ya. Ya memang akhwat, kita pengajarnya pengurusnya akhwat semua. Jadi masih akhwat dan anak-anak. Tapi mudah-mudahan siapa tahu ke depan, mudah-mudahan kita bisa buka untuk kelas ikhwannya ya. Karena ikhwan itu imam nih ya. Tapi qadarullah kita belum bisa buka saat ini karena belum mendapatkan pengajar yang pas ya, yang sesuai. Semoga bisa ya di kemudian hari ya. Pada waktu yang tepat insya Allah. Yang ketiga, kemudian lebih menonjolkan tulisan Arabnya.
ya. Lebih besar gitu tulisan Shahibul Quran. Nah, ini juga ingin menonjolkan ya memang Al-Qur'annya gitu loh, ya. Penonjolan kata Al-Qur'annya itu yang semangat Al-Qur'annya lebih besar insyaallah, ya. Untuk warna logo nanti sebenarnya kalau yang sering dipakai yang hijau ya, akan tetapi di beberapa kondisi melihat menyesuaikan kondisi latar ya. Kita akan sesuaikan logonya itu warnanya bisa jadi putih seperti yang logo tertera di sini di tembok, putih latarnya hijau gitu. Karena kalau latar hijau itu hijau jelek gitu ya. Kemudian kadang-kadang mungkin gold ya yang menggambarkan kesan elegan, mewah, kekinian gitu ya. Jadi insya Allah orang-orang yang belajar Al-Quran ini bukan orang-orang yang terbelakang, bukan orang-orang yang nggak ada kerjaan, tapi justru orang-orang yang punya keinginan maju ke depan, memikirkan akhirat insyaallah. Kemudian putih dan hijau ini juga menggambarkan salah satu warna yang khas dalam Islam, ya. Kemudian juga luas, dinamis, ya. Yang hijau ciri khas lembaga dan kemudian ciri khas Islam salah satunya. Karena salah satu diriwayatkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyenangi gamis berwarna putih dan hijau, ya. Kemudian kadang-kadang hitam juga. Nah ini kalau hitam insya Allah universal ya, bisa diterima kapanpun, bisa masuk kemanapun. Allah alam bisawab. Insya Allah ya, itu mungkin pengumuman yang saya sampaikan. Pengumuman yang lainnya insya Allah akan disampaikan belakangan. Ala kulli hal, nanti panitia yang akan menyampaikan. Ya, insya Allah akhwati fillah cukup itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan semangat untuk belajar Al-Quran apapun kondisinya, dimanapun tingkatannya, semoga Allah mudahkan ya. Cukup kepada Allah berdoa, ya Allah mudahkan ya. Apapun tantangannya, pasti tidak semua orang mulus-mulus saja, dan itu selalu tantangan selalu berulang ya, antara pasangan, anak, harta, pekerjaan akan selalu berulang. Pilihannya adalah ya, dan sunatullah pasti ada yang terus berlanjut dan pasti ada yang gugur. Pilihannya adalah apakah kita yang masih bertahan hingga akhir. Kapan akhirnya? Nanti di surga. Tidak ada istirahat, tidak ada kata berhenti belajar Al-Quran sampai Allah kumpulkan kita nanti di surga, insya Allah. Jadi kami punya prinsip Al-Quran maddal hayah, Al-Quran sepanjang hidup. Tidak ada kata selesai belajar Al-Quran. Karena ilmu itu luar biasa besar, luar biasa luas ilmu Allah. Makin kita belajar, makin sadar bahwa kita belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa. Ya, insya Allah semangat. Jazakumullah khair semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Siti Marini yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi ya. Alhamdulillah peserta sekalian semakin banyak ya. Gimana Bu? Nyaman nggak Bu? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan sekarang hari ini kita berkumpul ya, berdesak-desakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul lagi di surga ya, bersama-sama insya Allah ya. Sebelum kita mulai mendengarkan tausiah dari Ustazah ya, mari kita luruskan niat kita. Kita khusyuk khidmat untuk menyimak ya, bersungguh-sungguh. Kembali lagi kepada peserta yang baru datang mungkin ya, tolong di silent HP-nya ya, mode silent atau mode getar. Untuk penyemangat pertama, saya hafal wajahnya yang ibu pertama kali hadir hari ini. Masya Allah, barengan nama para pengurus. Tapi saya belum tahu namanya ya. Kita kenalan dulu. Ada door prize. Jadi ibu-ibu jangan pulang dulu sampai acara ditutup. Banyak door prize-nya insya Allah. Ya, saya samperin aja ya. Saya mau kenalan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada tambahan lagi ya peserta. Afifah, ya. Hafizallah, hafizahallahu ta'ala, ya. Domisili Cimande, Caringin, Kabupaten Bogor. Kelahiran Ciputat 2 Februari 1993. Masya Allah. Masya Allah ya, masih muda sekali ya. Pendidikan terakhir SMA Pelabuhan Ratu, lulusan tahun 2009. Pekerjaan ibu rumah tangga dengan 2 anak, pengajar TPQ, kepala bidang ketahfizan Ponpes Tahfiz Putri Hidayatul Mubetadin, Caringin, Bogor. Beberapa penghargaan dan pengakuan beliau: di tahun 2008 juara terbaik ketiga MHQ 10 juz tingkat Kabupaten Sukabumi. Tahun 2010 juara terbaik kedua MHQ 20 juz tingkat Kabupaten Sukabumi. 2011 juara terbaik 2 MHQ 20 juz tingkat Kabupaten Sukabumi. Juara terbaik 1 MHQ 30 juz Kabupaten Ogan Hilir, Palembang. 2013 juara terbaik ketiga 20 juz tingkat Kabupaten Bandung Barat. Juara terbaik ke-1 20 juz tingkat Kota Sukabumi. 2014 juara terbaik 2 MHQ 20 juz tingkat Kabupaten Sukabumi. Juara terbaik 1 MHQ 20 juz tingkat Kota Sukabumi. 2016 juara terbaik kedua MHQ 30 juz tingkat Kota Sukabumi. 2017 juara terbaik MHQ kedua 30 juz tingkat Kabupaten Sukabumi. 2018 juri MHQ tingkat SD 1 juz tingkat Kecamatan Caringin. 2022 pemenang sanad ke-40, pemegang sanad ke-40 Qiraah Imam Hafiz jalur Mesir, dan pemegang sanad Tufatul Atfal. Masya Allah ya, berderet ya Bu ya, berarti Ustazah itu sangat produktif ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga semester ini belajar, semester depan belajar, semester depan belajar ya. Apapun nanti tingkatannya seperti kata Bu Rini ya. Insya Allah kita menuju ke tujuan yang sama, yaitu membaca Al-Quran, menjaga ayat-ayat Allah seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercatat nanti sebagai orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau. Amin ya rabbal. Ya, kepada Ustazah langsung saja. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah markisa. Sepertinya menjawab salamnya agak terpaksa gitu nih. Ya, mohon diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan YSK Ibu Siti Marini, dan yang saya hormati para asatidzah, dan juga tidak lupa para ummahat, hadirat, dan peserta tahsin dan tahfidz. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Insya Allah, Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh saya berdiri? Agar yang di belakangnya kelihatan gitu, soalnya kurang tinggi. Nah, berdirinya saya di sini bukan sebagai penceramah ya.
para ummahat, hadirin hadirat, mungkin ada bapak-bapak takutnya cemburu ya, tidak disebutkan gitu. Hadirin hadirat semua, saya berdirinya di sini tapi sebagai hanya ingin berbagi pengalaman gitu ya. Semenjak saya pertama menghafal Al-Quran dan alhamdulillah sampai bisa khotam gitu, dari awal sampai selesai gimana perjuangannya, pasti mungkin sekarang para ummahat yang sudah mulai menghafal atau yang baru mulai belajar tasin atau praktasin gitu, pasti banyak kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya. Nah, insya Allah dengan saya kita akan berbagi pengalaman gitu. Nah, ini slide yuk menghafal Al-Quran. Nah, kita ayo Ibu operator. Nah, mungkin barusan CV-nya sudah dibacakan ya dengan Ustazah. Tapi tadi sedikit ada yang salah, itu salah ketik. Yang kelahiran saya itu bukan Ciputat tapi Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ya. Ada yang pernah ke Pelabuhan Ratu? Hah? Ada nggak? Udah pernah? Hah? Pasti banyak ya. Soalnya Pelabuhan Ratu itu biasanya favorit yang ingin kunjungi gitu. Nah, ya saya tinggal di Pelabuhan Ratu dekat pantai Citepus Bu, di situ. Nah, bila ada jamaah di sini yang main ke Pelabuhan tuh bisa kontak saya, nanti bisa silaturahmi dulu ke rumah gitu. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin tadi sudah dibacakan. Ya, hadis pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, Ibu bisa dilihat langsung di slide yang pertama ini. Ya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa ditulis untuk melihat nanti jikala merasa ada yang semangatnya berkurang, bisa dilihat lagi buku-buku hadisnya biar untuk menumbuhkan lagi kesemangatan dalam mempelajari Al-Quran ya. Nah, dari hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuji kepada para penghafal atau pembaca Al-Quran gitu, terutama yang umatnya sudah minimal yang sudah belajar atau maksimalnya sudah istiqomah gitu ya dalam mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya dalam hadis ini, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah para asatidzah di sini ya, insya Allah sudah Allah berikan keberkahannya dalam mengajar para peserta-peserta tahsin atau peserta tahfidz yang sudah menginjak menghafal Al-Qur'annya. Semoga para asatidzah di sini diberikan kesabaran dalam membimbingnya dan diberikan kekuatan dalam mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang telah diajarkannya. Kenapa? Oh gitu ya. Bismillah. Ini enak ya? Bisa lanjut. Ini harus kedua ya? Itu tulisan Arabnya bisa agak dibesarkan? Biar yang di belakang kelihatan. Oh, di sana ya. Bismillah, hadis yang kedua. Yuqalu li saya juga kurang kelihatan. Kecil banget.
ngerti aja. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Amr bin As, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah, naiklah, dan baca secara tartil seperti engkau membaca tartil di dunia, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang kau baca. Nah, ini hadis yang kedua ini, karena tingkatan surga itu seperti jumlah yang ada dalam Al-Quran, yaitu 30 juz. Nah, jika kita selama di alam dunia ini sering membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, misalnya dalam sebulan khotam 30 juz, istiqomah tiap bulan itu hafal 30 juz. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka nanti di akhirat akan Allah tanya tentang Al-Quran yang telah dibaca selama di alam dunia. Nah, makanya hadis di sini, bacalah, naiklah, dan bacalah secara tartil. Maka dari itu, membaca Al-Quran itu jangan terburu-buru, harus dengan tartil, harus dengan makharijul hurufnya juga harus dibaca gitu. Karena nanti di akhirat itu bacalah, naiklah, dan baca secara tartil. Ketika di akhirat itu, nah, kita membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah sambil naik. Sambil naik itu misalkan naik tangga ke surga itu kan ada tingkatnya seperti Al-Quran, ada 30 juz tingkatan ya. Misalkan kita hafalnya setiap bulan itu atau selama hidupnya belum pernah khatam sampai 30 juz, baru sampai 10 juz aja. Nanti pas baca itu dalam tingkatan nyampe juz 10. Nah, berarti udah mentoknya sampai surga yang nomor 10. Tapi kalau misalkan seseorang itu karena di alam dunianya sudah istiqomah membaca atau sudah hafal 30 juz, istiqomah tiap bulan baca 30 juz, nanti ketika di akhirat itu maka bacalah secara tartil dan naiklah sampai ke surga nomor 30. Itulah surga yang paling nikmat, tingkatan ke surga yang ke-30. Terus ini hadis ketiga. Nah, kelihatan yang di belakang? Ya, bisa ditulis. Innalillahi apa sih itu? Ahliyan minal lisani qalu manhum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Masya Allah, di dalam hadis pun sudah Allah beritahu, sesungguhnya orang yang penghafal Al-Quran itu di antaranya manusia, yaitu dia termasuk para ahli Al-Quran, keluarga Allah. Nah, berarti kita termasuk keluarganya Allah ya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, di majlis ini dengan para ahli Al-Quran, ahlullah. Semoga kita diberikan istiqomah ya Bu ya, dalam mempelajari Al-Quran, dalam mentadaburi Al-Quran, terutama kita bisa mengamalkannya ya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu bisa mengamalkannya,
di dalam keseharian kita gitu. Ini cerita pengalaman saya menghafal Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun saya berkecimpung dalam ketahfidzan Al-Quran. Sudah menjadi keseharian saya ya Bu ya. Nah, ketika itu waktu saya SD kelas 4 ya Bu ya. Tingkat SD saya dipondokan oleh kedua orang tua saya di Bogor, pesantren Ummul Qura. Mungkin kalau anak-anak sekarang mah ya mungkin saya juga dulu punya perasaan seperti ini. Saya nggak mau mondok, saya masih ingin bermain, ingin bersama teman-temannya. Nama juga masih anak kecil ya, pasti kan punya keinginan, masih senang bermain. Tapi karena keteguhan orang tua saya memondokkan saya ke pesantren, karena kakak saya waktu itu juga kakak yang pertama dan kedua sepesantren juga sama saya. Ketika itu saya masuk kelas 4 SD, kakak saya yang kedua kelas 6 SD, dan kakak saya yang pertama itu sanawiyah SMP ya. Dari situ 3 bersaudara itu, kakak saya yang kedua semuanya mondok tahfidz dari kelas 4 SD. Dari situ kedua orang tua saya punya niat gitu ya untuk menyemangati putra-putrinya atau anaknya. Pada saat itu orang tua saya bilang seperti ini, ayo yang semangat menghafal Al-Qurannya, nanti siapa yang hafal Al-Quran duluan akan diberangkatkan haji ke Tanah Suci. Nah, pada waktu itu saya dan kakak saya semuanya pada semangat lah gitu, ingin menghafalkan Al-Quran karena sudah diberi kesepakatan haji gitu ya, hadiah dari orang tua. Nah, alhamdulillah saya khotam tahun 2010. Khotam tahun 2010. Tapi khotamnya bukan di Ummul Qura, khotamnya di pondok yang lain gitu. Nah, khotam 30 juz. Ketika itu saya sudah disimak, sudah wisuda 30 juz di pesantren itu, orang tua alhamdulillah langsung ngasih hadiah untuk pergi ke Tanah Suci. Tahun 2010 alhamdulillah saya diberangkatkan daftar haji ya dengan kedua orang tua saya, dan alhamdulillah nunggu 5 tahun 2015 berangkat dengan orang tua. Alhamdulillah itu suatu kebahagiaan bagi saya ya. Alhamdulillah dengan berkahnya saya menghafal Al-Quran sampai orang tua saya juga mungkin merasakan kebahagiaan, dan saya pun sama merasakan kebahagiaan sampai saya bisa berangkat ke Tanah Suci dengan bekal, alhamdulillah, dengan bekal saya semangat menghafal Al-Quran, diberangkatkan ke Tanah Suci dengan kedua orang tua saya. Alhamdulillah, semoga beliau dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan oleh Allah, dan selalu Allah muliakan. Lanjut tingkat SMP. SMP saya di pesantren Nurul Furqan Cibinong. Ada yang tahu pesantren Nurul Furqan Cibinong? Ustadz Kiai Jajan Syukrillah ya. Saya dulu di situ. Terus aliyahnya saya di Pelabuhan Ratu. Nah, setelah selesai khotam 30 juz, saya sempat mondok dulu ke yang lain, terus kembali lagi dipanggil oleh pimpinan kiainya, saya disuruh riyadhah Al-Quran, puasa 40 hari. 40 hari, jadi 1 hari 1 tamatan Al-Quran waktu itu, riyadhah. Alhamdulillah. Terus tasmi Al-Quran. Nah, alhamdulillah juga waktu saya ngandung anak yang pertama, tasyakurannya alhamdulillah saya 1 hari 1 tamatan dan disimak dengan ibu-ibu majlis taklim
di Pelabuhan Ratu Majelis Talim ibu saya. Alhamdulillah. Terus prestasi MHQ. Nah, MHQ juga itu bisa menjadi motivasi ya. Karena yang saya rasakan pada waktu itu saya masih menjadi santri sama guru, sempat diajak, ayo Azka, nanti ikut MTQ ya di sini yang 20 juz. Nah, itu menjadi motivasi. Jadi yang asalnya murojaah agak malas-malesan karena terdorong oleh guru harus mengikuti MHQ. Nah, dari situ menjadikan motivasi untuk saya jadi lebih giat lagi dalam memurojaah Al-Qur'an. Terus cara menjaga hafalan harian. Nah, cara menjaga hafalan harian, saya dulu caranya seperti ini. Jadi dilihat dari segi hafalan, jumlah hafalannya dulu ya. Kalau misalkan hafalannya masih 1 juz, mungkin itu masih mudah untuk membagi waktunya, bisa setiap hari diulang-ulang terus, bisa sampai beberapa kali, mungkin bisa 2 kali sampai 3 kali kalau hafalan masih sedikit, baru 1 juz. Ya, makanya dari itu sebelum hafalan menginjak lebih banyak, dari hafalan masih sedikit itu harus lebih dimatangkan dulu, biar nanti pas hafalan sudah banyak nggak pusing. Karena kalau hafalan sudah banyak itu banyak ayat-ayat yang sama di dalam Al-Quran, itu hanya beda dikit-dikit aja. Kayak misalkan innalladzina kafaru sawaun, innalladzina kafaru, kesananya apa? Beda lagi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Itu beda-beda dikit. Ya Ustazah. Mungkin Ustazah lebih tahu karena Ustazah penghafal Al-Quran juga. Nah gitu. Kalau misalkan sudah mengejar hafalan setengahnya 15 juz, bisa sehari diulang, sehari minimal paling sedikit 3 juz. Nanti waktu yang sisanya itu untuk waktu untuk menambah hafalan yang baru. Nah gitu. Terus menambah hafalan yang baru, kalau saya dulu enaknya mulai menghafal, tambah hafalan baru itu malam ya. Malam sesudah sholat tahajud. Karena kalau malam itu kesatu bangun tidur, jadi pikirannya masih bersih gitu, masih bersih. Terus juga kadang kan orang lain masih pada tidur, kita udah bangun, nah gitu. Kadang kan setiap teman-teman pondok itu kan nggak sama semua ya, ada yang rajin, ada yang malas-malasan juga gitu. Nah gimana anaknya gitu. Nah gitu. Terus kalau misalkan sudah mulai menghafal sudah 20 kesananya, nah itu berarti harus ditambah lagi murojaah hariannya, bukan 3 juz, bisa tambah sampai 4 juz gitu. Nah sudah selesai misalkan 30 juz, itu sehari 5 juz, itu sehari 5 juz. Nah untuk menjaga hafalan agar tidak cepat lupa itu, yaitu kita harus konsisten, harus istiqomah dalam memurojaah Al-Qur'annya. Nah insya Allah kalau misalkan kita bisa konsisten untuk menjaga dan memurojaah Al-Qur'annya, insya Allah Al-Qur'annya akan selalu terjaga gitu. Karena kan ibarat pisau. Pisau itu kalau semakin sering diasah, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Sama. Ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia sama berarti ya diasah gitu ya. Ibaratnya kalau pisau sering diasah kan semakin tajam. Nah, hafalan juga gitu. Kalau sering diasah berarti semakin tajam. Nah, gitu. Terus sanad hafaz, alhamdulillah udah tadi dibacakan ya CV-nya. Tufah sanad ke-29, sanad hafaz sanad hafaz itu sanad ke-40. Kalau Jazari itu saya lagi menjalani, belum selesai, masih tahap belajar. Ya mohon doanya selalu diberikan kemudahan. Nah, faktor-faktor keberhasilan menuntut ilmu termasuk Al-Quran.
Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i bahwa menuntut ilmu itu perlu bekal. Nah, ini bisa ditulis. Insya Allah nanti dibantu di share Ustazah ininya materi. Akan aku kabarkan padamu perincian dengan jelas. 1. Kecerdasan, yaitu kita untuk bekal menuntut ilmu itu 1 harus cerdas. Nah, cerdas di sini, jadi kalau misalkan kita punya bekal kecerdasan, insya Allah untuk mempelajari ilmu yang lainnya juga pasti akan diberikan kemudahan. Nah, kemauan yang keras di sini, yaitu kita kalau misalkan sudah punya niat ingin menjadi hafiz Quran, ingin menghafal Al-Quran, jika ada godaan apapun pasti akan tetap semangat, tidak akan putus asa. Nah, 3. Kesemangatan, harus punya semangat yang tinggi. Nah, dalam menuntut ilmu itu kita harus punya semangat yang tinggi, jangan punya rasa malas-malesan. Ya, walaupun misalkan pastilah ada waktunya gitu, ada rasa-rasa malas, jenuh gitu, karena saya juga dulu mengalami seperti itu. Nah, tapi ketika datangnya ada rasa malas kayak gitu, kita harus bisa membangunnya sendiri gitu, untuk selalu tetap semangat gitu, agar menuntut ilmu kita tidak tertunda gitu ya. Nah, 4. Bekal yang cukup atau harta. Nah, kalau misalkan kita belajar itu kan perlu ada materi gitu. Nah, walaupun misalkan di pondok itu sudah kalau di pondok itu sudah disediakan makan gitu ya, tapi perlu juga kan anak untuk dibekali untuk pengen ibaratnya jajan ya gitu. Nah, terus juga pasti namanya mondok itu harus ada bekal untuk bayaran bulanan. Nah, gitu. Terus ada hartanya juga, jadi agar mendukung dalam mencapai keilmuan di pondok pesantren dalam belajar. Nah, 5-nya bimbingan ustadz. Jadi kalau belajar itu kita harus ada ustadz atau ustazahnya yang mengajarinya. Jangan belajar sendiri, itu harus ada gurunya. Nah, 6-nya waktu yang lama. Jadi kalau misalkan belajar itu jangan ngerasa bosan. Misalkan putus asa, saya kok sudah belajar sekian lama kok nggak bisa-bisa ya ngajinya gitu. Nah, itu butuh proses dalam belajar itu. Tidak langsung misalkan kita belajar tahsin nih, baru aja 1 bulan ngerasa kesulitan, udah putus asa aja nggak mau lanjutin gitu. Nah, jangan seperti itu, karena di dalam hadisnya juga menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Jika ada kesulitan dalam belajar Al-Quran, kita jangan putus asa. Insya Allah kedepannya juga kalau kita sering belajar Al-Quran akan dimudahkan, tidak akan selamanya sulit gitu ya. Saya juga sama dulu, pertama mondok SD itu saya nggak langsung menghafal Quran, dites dulu Iqra sama Pak Kiainya, dari Iqra 1
Terus lanjut di tes kurikulum berikutnya, baru tahapannya langsung diajarkan menghafal Al-Quran dari surah An-Naba juz 30. Sudah selesai juz amma, karena untuk pemula bagi yang menghafal itu harus ngafalnya itu dari juz amma dulu, karena juz amma itu terkait paling mudah lah gitu di antara juz yang lainnya. Soalnya juz amma itu kan ayat-ayatnya masih pendek-pendek gitu. Beda dengan juz-juz yang lainnya, enang dari juz 29 juga itu sudah ada ayat-ayat pendek, tapi masih terkumpul agak sulit lah gitu. Lebih mudah juz 30. Nah, dari situ ini foto saya waktu tampil MTQ 2013 di Bandung Barat. Tampilnya malam jadi fotonya agak gelap. Nah, ini foto waktu MHQ 2017 di kota Sukabumi. Ini MHQ 2017 waktu di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah itu foto yang tersimpan hanya ada 2. Maklum kan kalau HP itu kan suka ada rusaknya gitu, jadilah pada hilang gitu. Nah, mungkin yang dapat sampaikan hanya segitu. Mungkin masih banyak kekurangannya, Ustazah. Mohon maaf ya, masih tahap belajar, karena ini saya perdana ini saya berbicara di forum banyak orang. Perdana banget, jadi ngomong pun masih agak begini gitu. Bu itu Ibu Husnul kontak saya itu mendadak gitu. Waktu hari hari Rabu ya kalau nggak salah. Bahkan bikin CV pun baru dikirim dari subuh sama ini PowerPoint gitu. Satu masih perdana saya berbicara di depan forum ini gitu. Keduanya bikin PowerPoint ininya juga mendadak benar gitu. Jadi belum ada persiapan matang gitu. Jadi mohon maaf aja kalau masih banyak kekurangannya gitu. Ya, para ummahat muliakan Allah. Mungkin ini ada sesi pertanyaan, boleh? Ya. Apa saya mau nanya dulu ke itu? Oh iya, ya, Masya Allah. Tadi kita udah menyimak banyak, terutama pengalaman yang kita bisa ambil dari Ustazah Ibu Hajah Azka Afifah. Ya, mungkin itu bisa jadi satu momen pelajaran ya, ketika kita menjadi ummahat ya. Kan Ibu pasti punya niat kesini, salah satunya motivasinya pengen ngajarin anak-anak nggak Bu? Ya kan, pengen anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, solihah, ya kan, pengen belajar langsung, karena ibu itu adalah madrasah pertama, ya, al-madrasatul ula gitu ya. Apalagi banyak di sini yang saya lihat sambil bawa anak, sambil abis nganterin anak pagi-pagi, Ustazah repot-repot macet-macetan ke sini, terus langsung belajar padahal belum fokus gitu ya. Giliran suruh baca. Iya, itu dimaklumi karena saya juga merasakan gitu ya. Terus abis itu aduh udah gelisah mau jemput anak sekolah lagi gitu ya. Mudah-mudahan jeripaya ibu-ibu semua itu Allah ganjar dengan kebaikan gitu ya. Karena satu ayatnya itu ada 10 kebaikan Bu. Kebaikan itu bukan berarti hanya pahala, tapi kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita duga. Ya, jadi kita serahkan aja bahwa Allah itu adalah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita gitu ya. Mungkin kalau pengalaman Ustazah itu luar biasa ya, sampai dinaikkan haji gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya baru sekedar gini Bu, kalau hafal 1 halaman ibu ajak makan. baru begitu ya, baru mau makan apa gitu ya, baru segitu gitu ya. Tapi itu memang tahapannya, kita bisa belajar dari Ustazah dan orang tua beliau ya, Masya Allah. Dan juga tadi Bu, doa mungkin ya, doa orang tua gitu, jangan lupa. Kita kadang sering merasa udah berusaha sekuat tenaga kita, tapi kita lupa menyerahkan kembali semuanya kepada Allah ya. Ridho orang tua, ridho Allah, fi ridho walidain. Ya. Mungkin langsung saja
kita ada sesi diskusi gitu ya Ustazah biar lebih interaktif gitu ya. Tadi Ustazah mau bertanya dulu ke peserta atau gimana? Oh iya, enggak, silakan Ustazah. Boleh bertanya untuk melanjutkan ayat? Bisa. Nah, tantangan nih, siap-siap. Ya, tantangan nih. Ngetes. Beragam Ustazah. Iya. Beragam. Iya. Ada yang dari Berapa kenal aja? huruf, baru kenal Oh, iya, huruf, ya. Ada yang baru baru mulai tahsin, ada yang sudah mulai belajar menghafal, gitu ya. Jadi yang siap-siap aja ya, ibu-ibu yang bisa jawab ya pertanyaan dari Ustazah. Iya. Juz amma mungkin sudah hafal ya, juz amma. Iya. Insya Allah ya. Ininya gimana Ustazah? Peraturannya gimana? Angkat tangan dulu ya. Langsung angkat tangan ya. Ya, angkat tangan aja boleh. Tolong dilihat ibu guru yang paling duluan angkat tangan. Ya, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Angkat tangan dulu, nggak boleh jawab. Silakan. Iya, ibu yang pakai baju hijau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Cukup Ustazah? Iya. Cukup ya, Masya Allah. Ada yang hafal juz berapa lagi? Oh, iya. Juz 1 ada. Juz 1. Kita mulainya itu saja dari juz 30. Juz 30 ya. 29, 29, 28, 28. 27 ada yang sampai sudah 5 juz, Masya Allah ya tadi. Oh dari belakang ya. Belum ada? 3 juz maksimal? Iya. 3 juz maksimal Ustazah. Oh, gitu. Juz 28 terakhir. Siap? Simak. Tadi aja dari depan kelas ya. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Iya, yang paling belakang, Masya Allah. Ditunggu ya. Ibu silakan berdiri. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu allan najma'a idhamah. Bagaimana Ustazah? Kurang kedengeran ya? Iya. Oh, Kedengaran kurang tadi ada yang salah, yang ayat kedua. Kenapa Ustazah? Yang ayat kedua itu salah. Ayat yang kedua. Coba ulang lagi. Diulang lagi kata Ustazah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyaqdura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان Bagaimana Ustazah? Ya udah aja. Yunabba'ul insanu. Kurang kedengeran ya? Kedengeran. Ayat keduanya ya Ustazah ya? Udah kedengeran. Sama. Tadi yang terakhir aja. Mau lanjut apa udah aja? Masya Allah. Ya, Ibu siapa tadi? Jazakillah khair. Oh, Ibu Elis, kelasnya Bu Rini ya? Iya, Masya Allah. Kadang ini Ustazah, grogi tuh bikin buyar Ustazah. Betul. Tadi ingat gitu. Aduh perasaan ingat kan kalau udah ada yang ngasih tahu ujungnya. Oh iya gitu. Malu lah Ustazah kalau ibu-ibu urusannya pikirannya bercabang. Ya segitu alhamdulillah udah luar biasa banget bisa menjawab. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini calon peserta MHQ ya. Amin. Iya. Nanti mewakili Kabupaten Bogor. Ini kabupaten apa kota? Masya Allah. Ustazah ini jadi apa? Kalau saya pribadi ya jadi ide ya. Mana ya Bu Rini tadi? Kita belum pernah ya ngadain MHQ ya. Baru kemarin tasmi parade tasmi ya. Jadi pernah kita mengadakan 40 peserta ya. Kurang lebih ya. 40 peserta tasmi serempak dari Juz 30, 29, 28. Kalau guru-gurunya insya Allah setiap bulan kita usahakan tasmi seberapapun yang kita punya saja. Mohon doanya mudah-mudahan diberi Allah tetapkan hafalan kita di dalam dada ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagaimana Ustaz? Sesi pertanyaan? Ya boleh itu yang bertanya. Oh iya mau ngebenerin dulu yang baru terakhir ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Itu ya lanjutannya. Tadi agak lupa gitu. Iya, memang senantiasa harus segera diulang ya. Ibu yang tadi menjawab ya di depan dan di belakang, Masya Allah, mewakili semuanya ya. Insya Allah nanti ketemu sama panitia ya. Ada sedikit door prize ya. Barakallahu fiik ya. Sesi tanya jawab atau gimana Ustazah? Apa? Ada yang mau ditanyakan mungkin ya, dalam mengapa gimana? Oh ya, kita buka ya sesi pertanyaan. Jadi kita agak santai. Sebutkan nama, asal kelas. Kalau misalnya baru, bilang peserta baru. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangki dari Tafsir 1. Tadi yang isi kuliah dari Bu Ustazah itu kayaknya kiat-kiat yang buat makomnya udah tinggi banget gitu ya Pak saya. Itu bisa dibuka maskernya suaranya jadi juga jelas. Jadi yang tadi kuliahnya dari Bu Ustazah itu kayaknya itu kiat-kiat untuk yang udah lebih tinggi lah makomnya. Kalau saya kan kayak mulainya aja dari istilahnya dari belajar abad asal lagi. Dari belajar dulu ISG belum ada malahan. Dari 2017 gedungnya belum ada, ke pindah-pindah. Nah itu kan tadi ada kiat-kiat dari imam siapa yang 6 itu ya, Imam Syafi'i untuk belajar. Kadang memang kemauan keras gitu ya. Kan dari 2017 tuh belajar, tapi semangat tuh kadang kan harus sama teman-teman. Nah teman-teman saya tuh rontok kan, banyak rontok. Jadi nggak naik tuh, saya tuh masih ada aja sendirian gini, tapi ya gini-gini juga. Mas kelasnya tuh ya saya udah nggak naik berapa kali gitu ya. Teman-teman, iya benar. Saya tuh belajar di sini dari jomblo sampai nikah, dari mudah-mudahan insya Allah dari belum punya anak
Nah nanti amin doain. Nah terus tapi ya itu semangat itu gimana kalau teman-temannya tuh pada rontok gitu kan, agak susah juga ya kan kalau alhamdulillah ketemu teman-teman baru satu lagi, cuma kan beda lagi orangnya gitu kan. Temen yang seperjuangan tuh suka males lah, udah nggak usah gitu. Iya. Nah itu gimana cara supaya tetap semangat walaupun teman-teman kita rontok di tengah jalan udah menyerah lah, nggak naik terus gitu, capek di sisi terus gitu kan. Jadi kalau saya sih tujuannya kalau sekarang dulu sih iya pengen naik kelas, sekarang udahlah yang penting ngaji benerin bacaan. Soalnya kalau tujuannya naik kelas suka kecewa kan nggak naik terus. Saya mah terus terang aja nih, sekarang aja nggak tahu saya naik apa enggak nih. Goripnya ampun lah nilainya. Mau curhat sekalian, kalau nggak naik saya juga tetap nggak kabur lah insya Allah. Ya gitu, gimana cara semangat di saat teman-teman yang lain tuh rontok gitu. Ini nanya atau curcol ya? Ya, Masya Allah. Dua-duanya ya? Tidak apa. Terima kasih. Ya, saya bantu sedikit ya, Bu. Tadi mungkin. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana cara menjaga semangat ya agar tetap istiqomah belajar. Khususnya mungkin jangankan menghafal Ustazah. Kami kan tadi ada kelas baru pratahsin, baru mengenal huruf dan lain sebagainya. Mungkin selama ini waktu awal kami merasa waktu belum daftar YSK nih sudah bisa baca Quran, udah lancar, udah keren deh pokoknya, lancar, gak ada hambatan ya Bu sebelumnya ya. Tuh iya Bu semuanya, bener semua katanya Ustazah kalau di rumah, ya enggak? Rasanya gitu kan. Jadi pas di sini belajar dirapihkan, huruf kho-nya aja dirapihkan langsung. Gimana Bu? Pusing katanya, apalagi kalau belajar dengan saya katanya pulang-pulang minum Panadol, Masya Allah gitu kan. Nah, cuman dirapikan satu huruf dua huruf begitu. Belum lagi nanti jadi prosesnya di YSK ini Ustazah, belajar dari awal seperti perjilid kalau yang pratahsin, kemudian nanti naik dan tidak naik, kemudian nanti bertemu dengan teman-teman yang next level begitu. Jadi teman-temannya berganti terus ya begitu. Jadi ada yang naik, banyak yang enggak. Oh enggak ya, kembali banyak yang naik juga ya gitu. Jadi kalau yang tadi sama ibu itu merasa beliau naik ya, teman-temannya ada yang enggak, atau kebalikannya teman-teman saya naik semua, sayanya enggak ya. Saya bantu yang begitu ada juga ya Bu, mudah mewakili seperti itu. Bagaimana Ustazah biar menjaga keistiqomahan, semangat untuk tetap belajar? Tadi sih sebenarnya saya sudah baca, memangnya belajar sini karena teman, enggak ya? Kita kembalikan ke sana ya, tadi tujuan belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya jawabnya sebisa saya mungkin ya, kurang lebihnya saya nanti mungkin ada ustazah yang lebih bisa untuk melengkapinya. Nah, kalau misalkan lagi malas-malasan, semangat sedang turun gitu, apalagi tadi yang ibu bilang kan teman-temannya pada rontok semua, jadi semangatnya juga rontok gitu. Nah, kalau misalkan kita belajar ngikutin teman-teman karena teman-temannya rontok, kita ikut rontok juga, jadi nggak bakalan bisa harus punya pendirian. Iya. Nah, kan ada juga tuh teman yang lainnya yang tetap semangat. Nah, kita ngikutin aja, lihat ke teman yang masih semangat gitu, jangan ikut sama teman yang rontok gitu. Jadi kitanya ikut rontok gitu. Nah, kita ngelihatnya ke teman yang semangat. Nah, terus teman yang kita yang sudah semangat itu kita tanyain, itu kamu gimana sih? Kok kamu tiap bulan naik jilid terus ya? Gimana sih caranya? Nah, kita harus sharing juga gitu ke teman-teman. Nah, caranya gimana gitu? Saya kok ini serasa sulit gitu, ingin naik jilid 2 aja kok susah gitu. Nah, ikutilah langkah teman-teman yang tetap semangat gitu ya dalam belajarnya gitu. Terus juga kita karena ujian ngelihat teman-teman pada rontok semua itu,
malah kita jadi turun. Jangan seperti itu. Kita harus punya pendirian, harus istiqomah. Itu kalau misalkan datangnya rasa malas, ngelihat teman dari belakang pada rontok semua, itu ujian buat kita. Jadi kitanya sendiri yang harus bisa membangun gitu. Jangan ngelihat ke belakang gitu. Kalau saya dulu pas waktu ngafal itu, saya merasa sulit itu juz 18. Waktu tambah hafalan juz 18 itu kalau menurut saya itu sulit, ayat-ayatnya agak-agak beliwat-beliwat gitu ya. Nah pas menghafal juz 18 itu saya nanya ke teman, ini gimana sih yang ayat ini kok terasa sulit gitu ngapal. Terus pas halaman ini pasti sama Pak Kiainya saya disuruh mundur, ngulang lagi. Apa ya kalau bahasa Indonesia mah serasa bosan gitu ya, mengulang terus gitu. Nah terus sama teman saya dikasih arahan, nih kalau misalkan mau ngafal, nanti sebelum dihafal satu ayat itu perhatikan tulisannya. Ya pantas kalau misalkan kamu salah ngafalnya gitu kan, dari ngafalnya juga sudah salah. Makanya kalau misalkan kita menghafal, kalau awalnya sudah salah, pasti yang disetorkan juga yang salahnya. Makanya kalau misalkan belajar juga gitu ya, belajar ini apa, Iqra ya, tahsin Usmani ya gitu. Nah kalau misalkan merasa kesulitan, nanya ke yang udah bisa gitu. Pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan merasa kesulitan, misalkan halaman mana nih merasa kesulitan, nah nanya ke teman yang sudah melewati jilid yang kita baca ya, apa sih baca jilid ya namanya ya, jilid hanca kalau bahasa Sunda mah. batas bacaan gitu, batas bacaan kita ngaji ke ustazah gitu. Tanyakan ke temennya yang merasa sulit yang mana gitu kalau saran dari saya gitu Bu. Nah mungkin ustazah ada sedikit mau melengkapi Ya, jawaban saya kurang. Ya, Masya Allah, jawaban ustazah udah bagus ya, cuman udah lengkap gitu ya. Mungkin tadi ya Mbak Angki ya, saya kenal banget, pertama kali belajar sama saya. Ya, dulu kita belum punya gedung kayak gini, masih di rumah gurunya masing-masing. Kalau saya numpang di masjid perumahan, karena rumah saya nggak proporsional lah buat belajar tahsin gitu ya. Kalau di masjid lebih khusyuk gitu ya. Kemudian ya pindah-pindah ya, bukan nggak ada perubahan. Jadi pertama mungkin apa yang harus pertama kita rasakan adalah syukur dulu. Syukur Allah udah menggerakkan kita, memberikan kita hidayah untuk belajar ke sini. Ya kan? Kita lihat tempat ini penuh, tapi tadi mohon maaf ya, saya tadi lihat kelurahan banyak ibu-ibu yang pakai, mohon maaf banget ya, bukan berarti kita lebih baik dari mereka gitu ya, lagi pada mau senam gitu. Ya, foto-foto di depan gitu ya. Jadi bukan itu maksud saya. Jadi maksudnya adalah ketika Allah udah memberikan kita jalan untuk kita bisa melangkahkan kaki ke sini, itu harus kita syukurin dulu. Nanti Allah kasih lagi nikmatnya lagi yang lain. Kita bisa kayak tadi kata Bu Husnul, baru satu huruf, baru kho-nya doang. Setiap ketemu kho udah gemeteran, apalagi lihat ekspresinya Bu Husnul ya. Lihat ekspresi Bu Husnul nih udah nanti mau baca kho nih. Awas aja kalau salah gitu ya. Itu udah keringet dingin. Wallahi saya juga dulu peserta ya. Saya pertama kali belajar dengan Bu Rini, ini berbagi ya. Saya itu keringet dingin Bu, asisten sama Bu Nur nih saksinya. Baru baca tadi betul, ngerasa udah dari kecil udah ngaji, ngerasa udah oke aja. Nah itu tadi Bu, kita harus menjatuhkan Fir'aun kita ya, menjatuhkan kesombongan dalam diri kita dulu. Kalau kita datang belajar, kita tuh kayak gelas kosong. Jangan ngerasa kita udah ada isinya. Kalau udah ada isinya, diisi bisa itunya. Bisa itu nggak? Yang ada tuh tumpah, ilmu yang dikasih itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita belajar, seperti kita gelas kosong yang siap diisi. Jadi kita dan kita tidak katanya don't judge the book from its
kafir. Ya, mungkin kita juga para guru banyak kekurangan. Ya kan, secara manusiawi juga kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Satu itu menghormati guru. Dan itulah kebaikan-kebaikan yang pasti ada kemajuan. Bukan berarti nggak ada kemajuan. Cuman memang tiap orang alokasi tahapannya tuh berbeda, gitu ya. Jadi nikmati setiap proses. Allah nggak tanya kamu udah hafal berapa nanti, tapi kamu niat lurus nggak, istiqomah nggak, karena Allah nggak, atau karena dunia, pengen dipuji oleh manusia, pengen mendapatkan ijazah. Di sini mohon maaf ya, kalau peserta baru nggak ada ijazah. Jangan tanya di ISK ngeluarin ijazah nggak ada, nggak pernah. Saya sampai udah berapa tahun ya, dari segede gini ya, dari anak saya tanya Bu Nur Hayati, anak saya baru 2 bulan, ya masih oe, saya udah baca, ajak ngaji, sampai sekarang anak saya udah 11 tahun nggak pernah saya nerima ijazah. Ya, hanya meminta keberkahan aja dari Allah, gitu ya, keberkahan buat nanti anak keturunan kita. Bukannya kita setiap Jumat baca surat Al-Kahfi, orang tua yang soleh akan memberikan kesolehan kepada anak-anaknya. Minimal itulah, kita berusaha soleh buat anak keturunan kita. Insya Allah nanti syukuri, sabar, satu lagi, sabar prosesnya, gitu ya. Insya Allah nanti Allah tambah lagi. Dengan ibu berada di sini terus, gitu ya, belajar terus meskipun kok saya masih di sini saja kayaknya, tapi itu ada perubahan, bukan nggak ada perubahan. Itu udah menunjukkan bahwa kita berada senantiasa dalam petunjuk Allah. Itu kita syukurin, ya, dalam petunjuk Allah. Jangan pernah menengok kanan dan kiri, ya, istiqomah insya Allah. Semangat bangki. Ya, insya Allah. Ya Allah Akbar ya. Satu lagi pertanyaan ya. Tadi baru satu ya, jawabannya panjang ya. Jawabannya dibantu dengan ustazah, saling melengkapi. Satu lagi silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan banyak ngurusin anak gue ya, MTS, Maksama. Diniatkan itu mau ngapalin malam setelah tahajud, tapi kok ngantuk terus. Caranya gimana biar ngantuknya udah begitu, udah ngopi malam juga. Ngantuknya kadang nggak tidur lagi di atas sajadah gitu. Nggak banyak gitu aja Ustazah ya. Ngantuknya itu kalau siang kan sibuk lelah gitu, terus udah sore. Malamnya tuh pengen bangun malam, tapi itu halangannya, hilangnya gimana gitu aja nggak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya nggak kuat karena ngantuk ya, niat mau ngafal malam setelah tahajud tapi godaannya ngantuk, sudah ngopi, sudah apa tadi? Udah makan tetap ngantuk. Ya, saya juga sekarang ngalamin seperti itu. Emang namanya ibu rumah tangga ya, tidak bisa dibohongi. Pasti setiap ibu-ibu merasakan hal yang sama gitu. Ngurus anak dari pagi sampai malam itu, pokoknya menjalani waktu itu nggak kerasa gitu. Saya juga selalu merasakan seperti itu. Kalau dulu itu waktu saya masih jadi santri, hafalan sudah banyak, saya sering begadang, jarang tidur malam malah, gitu. Tapi sekarang ya Allah, jujur ya, gak kuat saya begadang, tidur malam 3 jam aja langsung puyeng siangnya, gitu. Terus juga kalau misalkan sama kalau ada
Ibu keluarnya seperti saya juga merasakan seperti itu, Bu. Kalau saran saya, ya saya alami sekarang benar. Soalnya saya bangun malam nih, niat mau murojaah. Baru dapat 1 juz, niat mau murojaah. Sekarang bangun malam mau 2 juz dulu aja, nanti siang lanjut lagi gitu. Baru dapat 1 juz, ya Allah itu udah ngantuk banget. Jujur saya juga sama, kalau misalnya ngantuk kayak gitu, gimana lagi jalannya? Ngopi udah, kayak ibu gitu. Soalnya sama saya juga, tidur dulu. Kalau ngantuk udah gak kuat, gak bisa dipaksain, Bu. Susah. Terus saya wudhu dulu, ya wudhu kuatnya cuma berapa menit. Karena itu bawaannya capek karena dari pagi sampai sore ngurus anak, segala macam kan, namanya ibu rumah tangga ya. Apalagi saya sekarang kan waktu tahun kemarin kan belum buka pondok ya. Jadi cuma ngajar anak sekolah TPQ di Dinia sama anak-anak ngaji sore sampai maghrib gitu. Kan ada dua bagian tuh, ada yang bagian ngaji sore, ada yang setelah maghrib. Terus sudah selesai itu ngajar santri. Jadi pas malam itu lelahnya subhanallah gitu. Nah, jadi kalau keluhan ibu itu, kalau saran saya yang saya alami gitu sekarang, kalau ngantuk sudah nggak kuat, saya suka tidur dulu gitu. Nanti nyariin alarm, bangun lagi gitu. Kalau saran saya seperti itu. Mungkin ibu mau menambahkan. Walaupun sedikit, ya bisa bermanfaat untuk umat semua. Amin. Dan bisa meningkatkan dalam kualitas ketakwaan, dalam mempelajari Al-Quran, memperdalam Al-Quran dan menghafalnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Hajah Azkar Afifah atas segala tausiah dan semangatnya. Mudah-mudahan bisa banyak pelajaran dan ibrah pada hari ini ya, yang bisa kita ambil dan menjadi semangat buat kita semua untuk melanjutkan perjuangan kita ya. Mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, ilmu yang bermanfaat ya, keberkahan waktu, Allah mudahkan segala urusan kita untuk bisa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.